Saatnya ngopi. Ngobrol Piala Dunia. Ngobrol Piala Dunia. Salam olahraga. Ngopi, ngobrol Piala Dunia Radio Republik Indonesia yang merupakan radio official partner untuk Piala Dunia tahun 2022. Saya Rosi, masih bersama dengan Anda, pendengar dan juga pemirsa. Dan pastinya masih bersama dengan wartawan olahraga senior kita yang setia juga untuk ngobrolin Piala Dunia. Ada Pak Amir Mahmud. Salam olahraga. Salam olahraga. Oke. Pak Amir, ada yang mengatakan kalau tidak lengkap rasanya kita bahas soal Piala Dunia tanpa kehadiran dari Brasil. Pak Amir, apakah penggemar dari Brasil? Walaupun saya nggak menggiring opini siapa jagoannya Pak Amir ya, pendengar dan juga pemirsa. Suka Pak sama Brasil? Iya, suka atau tidak suka, Piala Dunia tanpa Brasil ini Sayur tidak lengkap. tanpa garam. Betul. Karena Oke. memang ini adalah warna. Eh, Seperti ketidakhadiran Italia, ini mungkin di satu pihak ini adalah sistem yang membuat begitu misalnya, sistem kompetisi. Tapi ada kenyataan psikologis ya ketika ketidakhadiran tim-tim dengan karakter tertentu, ini adalah sesuatu yang mengurangi penikmatan keseluruhan dari Piala Dunia ini. Katakanlah misalnya Inggris tidak hadir. Inggris pernah tidak hadir karena tersisih di babak kualifikasi. Misalnya pada Piala Dunia Amerika Serikat tahun 94. Ini ada yang kurang. Apalagi Brasil. Brasil ini boleh dikatakan adalah kiblat sepak bola artistik di dunia. Karena keindahannya di sisi mana Pak Amir? keindahannya itu ada pada identifikasi yang seolah-olah mereka ini adalah menari. Mereka ini bukan sekadar pemain bola, tetapi para pemain Brasil ini menari. Mengekspresikan kata hati, mengekspresikan kultur ini, karnaval Rio de Janeiro ini yang setiap tahun ada di sana. Dan ini adalah kenyataan ketika mereka, para pelatih Brasil, para pelaku sepak bola Brasil ini selalu mengatakan bahwa menang tidak dengan cara indah itu bukan kemenangan. Wow. Nah, ini menang tidak dengan cara indah. Artinya apa? Mereka ini selalu mencoba untuk menyikapi sepak bola sebagai ekspresi jiwa. Nah, saya kemarin cerita tentang Brasil 1970. Ini tim yang mewah, tim yang sangat komplit dengan artis-artis sepak bola samba. Dan ini terulang tahun 82, tahun 86, ketika seorang pelatih yang bernama Tele Santana ini membawa tim ini di dalam 2 Piala Dunia ini, lengkap banget mereka. Di belakang ada yang namanya Junior, Josimar. Di tengah ada Falcao, ada Zico, ada Socrates, ada Almao. Di depan 82 itu misalnya ada Eder. Nah, 86 ada Carreca. Ada nama-nama yang menjamin bahwa ini adalah mutu yang bukan sekadar dari kualitas teknik bola, tetapi ini adalah seniman-seniman sepak bola Brasil. Jadi Mereka kalau kalah itu. kalau ada mereka kayaknya wah pasti indah nih gitu ya Iya. permainannya. Indah, dan inilah kita disuguhi bukan sekedar sepak bola yang ada di hadapan kita, tetapi ini adalah ekspresi seni. Hanya tahun 82 itu gagal. Mereka kalah dari Italia yang notabene adalah tim yang menganut sepak bola negatif Catenaccio. Tahun 86 mereka kalah adu penalti dari Prancis. Ini adalah kenyataan-kenyataan yang harus dihadapi setiap saat oleh tim Brasil. Main indah, tuntutannya menang kalau tidak dengan cara indah itu apa artinya gitu. Tapi akhirnya ketika mereka dihadapkan pada kenyataan-kenyataan kok kalah terus gitu. 90 mereka mengangkat seorang pelatih yang dianggap mampu memadukan ini.
ayo kita tinggalkan Jogo Bonito. Jogo Bonito ini adalah filsafat bahwa menang pun harus dengan cara yang indah. Nah, ini ayo kita tinggalkan ini itu. Bastiao Lazzaroni namanya pelatihnya. Tapi ternyata mereka juga kalah. Bingung dong ya. Perdelapan final sudah kalah. Bingung karena dengan yang indah juga masih belum berhasil. Kita tinggalkan Jogo Bonito juga masih belum. Bahkan pada saat itu muncul begini, Brasil ini kok rasa Eropa gitu, bukan Brasil yang murni. Artinya organisasi yang mereka pentingkan dan seni mereka tinggalkan, tapi nggak kena juga. Maka ketika 94 ini mereka juara di bawah Carlos Alberto Parreira, ini orang mulai berpikir, oh ternyata dengan menggabungkan antara seni dan organisasi ini mereka bisa 94. Lalu 2002 ini adalah sukses Brasil yang menurut saya ini sangat fenomenal. Karena tim mereka tim mewah. Ada Ronaldo, Luis Nazario, ada Rivaldo, ada Ronaldinho, ada Cafu, ada Kleberson. Ini adalah nama-nama yang saya kira adalah mereka yang patut disebut sebagai dewa-dewa sepak bola Brasil pada saat itu. Nah, mereka mampu menunjukkan bahwa doktrin pelatih untuk tidak berindah-indah melulu, ini bisa mereka lawan dengan begini. Saya akan tetap berindah-indah, tapi saya juga menang. Gitu. Itu bahkan ini doktrin pelatihnya sendiri, Luis Felipe Scolari, itu mereka apakah ini mereka abaikan atau memang naluri yang mereka mengatakan begitu? Brasil hadir dengan segala keindahannya, tapi Brasil juga hadir dengan cara bermain yang aman. Artinya setelah mencetak gol, mereka tidak kebobolan gol. Setelah mereka menang, mereka tidak kemudian kalah seperti pada saat dikalahkan Italia di Spanyol 82 itu, tetapi mampu menghasilkan gelar juara pada saat itu. Nah, Brasil selalu ditunggu, Brasil selalu dinanti karena memang ini ada faktor pembeda yang mereka bawa pada setiap Piala Dunia ini. Yeah. Bandingkanlah misalnya kita melihat tim-tim lain, apa yang mereka janjikan? Oke, permainan, tetapi untuk keindahan, untuk seni, untuk ekspresi jiwa, Brasil tempatnya. Dari beberapa ulasan begitu ya, beberapa kali kita ngobrol ini Pak Amir, kan ada yang mengatakan bahwasannya, untuk permainan indah tapi belum juara itu juga ada. Saya tertarik dengan yang Brasil ini Pak Amir. Sebetulnya kalau Brasil permainan yang paling cantik, nggak juara, kita mengesampingkan soal juaranya ya. Yeah. Yang paling bagus, yang paling cantik itu permainan di tahun berapa untuk Brasil ini? 82 dan 86 berturut-turut. 82 dan 86. Iya, itu betul-betul begini. 78 itu mereka sebenarnya mencoba untuk berpikir pragmatis ya. Ada pelatih Claudio Coutinho namanya. Claudio Coutinho ini pelatih yang mencoba untuk memadukan filosofi keindahan Brasil itu dengan sistem yang memang mampu untuk memenangkan Copa mereka sebut, memenangkan piala. Tetapi mereka hanya menjadi juara ketiga pada saat itu di Argentina 78. Padahal Brasil itu tidak buruk-buruk amat. Tetapi apa sambutan masyarakat Brasil ketika mereka gagal di situ? Mereka menyambut dengan lemparan kulit pisang. Karena mereka anggap bahwa juara 3 saja tidak cukup untuk Brasil. Ekspektasinya juara selalu. Juara, okay. Nah, 82 itu mencoba diperbaiki dengan pemaduan bakat-bakat Brasil yang puncak pada saat itu. Tim dipimpin oleh Kapten Socrates. Socrates ini adalah seorang dokter anak ya, dokter anak yang sangat anggun dia cara bermainnya itu. Seolah-olah kalau membawa bola itu tidak harus mengeluarkan tenaga gitu, tapi umpan-umpannya akurat, dia visi untuk ini, membaca permainan, membangun serangan itu luar biasa. Didampingi Zico, ini
Pele putih, Zico ini adalah barisan tengah yang disebut-sebut sebagai tim dengan kuartet tengah terbaik sepanjang sejarah. Ada Zico, ada Socrates, ada Falcao, dan satu lagi Almao. Ini bertahan tim ini tahun 82 disisipi bakat-bakat muda yang baru, tetapi hanya keindahan yang mereka tampilkan. Di perempat final mereka kalah dari Brasil yang 8-6 ini lewat adu penalti, dan itu sangat menyesakkan. Tetapi waktu itu orang masih sedikit terhibur karena yang mengalahkan Brasil itu adalah Prancis yang tahun 86 itu tidak kalah indahnya sesungguhnya. Oke, baik. Masih bicara soal Brasil, sebenarnya agak gatel juga ya, pengen tahu prediksi permainan Brasil. Boleh nggak sih Pak di-spill dulu sedikit untuk tahun ini? Boleh? Oke, Iya. boleh. Gimana nih Pak? Prediksi sedikit aja, sedikit, jangan banyak-banyak karena kita masih punya episode berikutnya nih. Salah satu yang menurut saya, ini salah satu tim yang juga dianggap punya kans untuk bisa berbicara banyak nanti. Walaupun ada Prancis ya yang stabil, Ya. Argentina ini sedang semangat-semangatnya seiring dengan ini uptrend Lionel Messi di klubnya, dan juga mereka ingin mempersembahkan piala untuk Messi. Ini semangat Argentina sedang Lagi membara. luar biasa. Tapi Brasil tetap saja ini adalah kekuatan yang di Qatar itu. Selain dinanti, mereka juga memang beralasan kalau difavoritkan. Karena materi yang mereka punya sekarang ini, itu boleh dikatakan juga materi yang sangat mewah. Oke, cukup. Jangan banyak-banyak Pak Amir, karena ini nanti kita akan masuk di prediksi nanti kalau sudah lebih dekat ya di Piala Dunia. Terima kasih untuk Anda pendengar dan juga pemirsa Radio Republik Indonesia yang juga sudah mengikuti Ngopi episode kali ini. Jangan bosan-bosan untuk terus menikmati Ngopi, karena ngobrol Piala Dunia tahun 2022 akan terus kami hadirkan untuk Anda. Saya Rosi dan juga Pak Amir Mahmud pamit dari episode kali ini, dan salam olahraga.